katanya setan, ada orang yang iri, ada orang yang buruk, lebih buruk dari aku dan kamu. Lebih buruk dari setan, lebih buruk dari Fir'aun. Setan ini sudah diusir sama Allah. Fir'aun makhluk yang dimurkai oleh Allah. Aku Tuhan. Diajak beriman gak mau, menentang, bahkan melawan. Akhirnya dimurkai. Tapi ada yang lebih buruk dari mereka berdua ini. Fir'aun tanya, loh. Masa ada orang yang lebih buruk dari kita ini? Ada. Siapa? Orang yang iri. Ini setan yang ngomong. Orang yang iri itu lebih buruk. Makanya dia berusaha nampak kalem, nampak bagus, nampak santun, sampai tujuannya tercapai akan kelihatan dikit demi sedikit. Terkadang tetap tertutup. Ini orang yang iri. Akan tapi di hadis ini yang dimaksud bukan iri, menginginkan kenikmatan dari orang lain itu hilang darinya, bukan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibthah. Ghibthah itu seperti iri. Tapi perbedaannya, kalau ghibthah itu tidak ada keinginan kenikmatan itu hilang dari orang itu, akan tetapi dia memiliki keinginan memiliki kenikmatan yang sama atau bahkan lebih. Ini namanya ghibthah. Kalau hasad, kenikmatan yang dimiliki orang kita ingin hilang darinya, baik itu pergi ke kita atau pergi ke yang lain, kita nggak mau tahu, yang penting hilang dari orang tersebut. Itu namanya hasad. Kalau ghibthah enggak. Ada orang memiliki kenikmatan, kita menginginkan kenikmatan yang sama atau lebih tanpa menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Namanya ghibthah. Lah ghibthah ini terpuji. Ghibthah ini sifat yang bagus, sifat yang mulia. Karena dalam kebaikan, jadi kita melihat ada orang melakukan kebaikan ini, kebaikan itu kita ingin melakukannya, ada dorongan gitu untuk mengerjakannya. Kemudian bahkan kita ingin, kalau bisa saya lebih dari kebaikan orang ini. Ini namanya ghibthah. Nah, itu dianjurkan. Nah, ini Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnaten. Tidak ada yang patut kita inginkan seperti yang dimiliki oleh seseorang, atau bahkan lebih dari dimiliki oleh seseorang, kecuali dua hal. Jadi ada dua hal dari yang dimiliki orang lain hendaknya kita miliki, atau bahkan kalau bisa lebih. Nah, apa dua itu? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Lah diberi Al-Qur'an ini, antara orang itu diberi oleh Allah kemudahan dapat menghafalkan Al-Qur'an, hafal dia Al-Qur'an, atau orang itu diberi oleh Allah kemudahan dapat bisa membaca Al-Qur'an, atau juga orang itu diberi oleh Allah keistiqomahan di dalam membaca Al-Qur'an. Walhasil intinya bisa Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an. Lah orang yang dikasih ini patut kita iri, patut kita menginginkan hal yang sama. Tapi kapan?
kita menginginkan hal yang sama kalau orang tersebut yang dikasih oleh Allah Al-Quran ini menggunakan di waktu siangnya, di waktu Al-Quran, di waktu malamnya dengan Al-Quran. Artinya apa? Perbuatannya menyerupai apa yang ada dalam Al-Quran, perkataannya menyerupai apa yang di dalam Al-Quran. Jadi mengerjakan, berkata sesuatu yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran, meninggalkan perbuatan, meninggalkan perkataan yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Al-Quran. Istiqomah membaca Al-Quran paginya atau malamnya. Nah, orang ini patut untuk ditiru, untuk diikuti. Sifat seperti itu atau perbuatan seperti itu hendaknya kita ikuti. Nah, kita ikuti. Yang kedua, rajulun atahullah malan. Orang dikasih oleh Allah harta, kekayaan. Ada orang dikasih oleh Allah kekayaan. Kemudian kekayaannya tadi itu tidak dihabiskan, tidak banyak dilakukan untuk kesenangan pribadinya. Tapi justru dia apa? Banyak berinfak. Ana al-lail wa ana an-nahar. Di waktu siang dia infak, di waktu malam dia berinfak. Jadi bukan sehari sekali. Sehari 2 kali dia berinfak, pagi infak atau siang infak, malam infak lagi. Sayyidina Ali Zainal Abidin malamnya aja membagi sembako. Apakah paginya atau siangnya enggak infak? Infak. Banyak bersedekah. Para sahabat itu bahkan rela bekerja hanya untuk sedekah. Dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa yang untuk disedekahkan atau diinfakkan. Bagaimana caranya supaya punya? Bekerja. Jadi bekerja bukan untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia, bekerja untuk bersedekah. Beda dengan kita. Jauh. Kalau kita bekerja untuk apa? Kesenangan pribadi. Ya apa caranya kita bisa beli ini, bisa beli itu, punya ini, punya itu. Kalau sahabat enggak. Bekerja bukan untuknya, tapi untuk sedekah. Bahkan mereka kalaupun membutuhkan, itu diambil sebagian, sisanya disedekahkan. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu mungut biji kurma, dijual, diambil untuk kebutuhannya dia makan, sisanya sedekahkan. Sedekahkan para sahabat. Begitu juga para aulia salaf, mengambil yang dibutuhkan, sisanya dibagikan. Bukan timbun untuk dirinya Anda. Lah ini orang yang dikasih harta oleh Allah, kemudian dia berinfak paginya, siangnya atau malamnya, patut untuk kita miliki sifat itu, untuk kita ikuti. Kenapa? Ini orang yang istimewa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada illa fitnatain. Kalau tadi la hasad, awalnya sama, la hasada illa fitnatain, sama, tapi beda. Yang ini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seseorang dikasih oleh Allah harta banyak, tapi ia habiskan hartanya di dalam kebenaran.
orang biasanya dikasih oleh Allah harta itu akhirnya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan yang lalai. Ini kebanyakan, rata-rata. Bukan berarti nggak ada orang yang dikasih oleh Allah banyak harta kemudian dia rajin infak, rajin bersedekah, rajin melakukan kebaikan dengan hartanya. Bukan nggak ada. Tapi dibandingkan dengan yang dikasih oleh Allah harta untuk glamor duniawi, dengan ukhrawi lebih banyak yang duniawi. Kasih oleh Allah harta, wah, beli rumah mewah, beli mobil mewah, beli ini, kemudian melakukan pesta ini, pesta itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan kemari. Ya hanya foya-foya duniawi. Oh, sedekah juga dia, masya Allah, sedekahnya jutaan. Coba bandingkan dengan harga tiket keliling Eropanya. Bandingkan dengan yang dia beli, barang-barang yang dia keluarkan untuk sedekah tadi itu, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Lah ini enggak, ini kebalikannya. Justru untuk ukhrawinya lebih besar. Bahkan mungkin 90%. Duniawinya cuma sedikit. Lah ini patut untuk apa? Kita menginginkan hal itu. Para sahabat itu orang-orang yang miskin ketika melihat orang-orang kaya itu bukan melihat enak ya, orang itu bisa jalan-jalan ke sana ke semari, enggak. Para sahabat ketika melihat orang kaya apa? Yang ada dalam pikirannya, enak ya orang kaya itu ya, bisa haji, bisa bersedekah, bisa mendapatkan pahala dari zakat. Ketika ia mengeluarkan zakat, kami nggak bisa haji, kami nggak bisa bersedekah, kami nggak ada zakat. Wah, enak orang kaya, pahalanya lebih banyak dari kita. Sudah kaya, kemudian pahalanya lebih banyak daripada kita. Kita miskin, pahalanya banyakan dia masih, karena dia bisa melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah yang tidak bisa kita lakukan. Itu pikirannya sahabat. Kalau kita kan nggak ngelihat orang kaya, wah enak ya, iso duwe motor loro telu, wah enak ya iso duwe omah apik, aku lek sugih kepengin duwe omah apik. Bayangan kita gitu. Kalau sahabat enggak, beda. Mereka yang dipikirkan apa? Pahala yang diraih dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan dengan hartanya yang tidak bisa dia lakukan. Itu para sahabat. Makanya ini yang dianjurkan Rasulullah. Kalau ada orang yang kaya kemudian menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk kebenaran, mudah ringan dia melakukannya, patut ya Allah, coba aku kaya seperti orang ini, kepingin aku melakukan seperti orang itu. Nah, ini bagus. Yang kedua, wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu, dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Karena nggak semua orang ya dikasih oleh Allah ilmu. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu langsung, ada yang lewat belajar. Ada yang nggak dikasih oleh Allah ilmu lewat langsung ataupun belajar. Sekalipun dia tahu ada pengajian, tahu, tapi nggak ada ikut hadir, enggak. Ini nggak dikasih oleh Allah ilmu, nggak dibagi oleh Allah ilmu. Lah kalau ada orang dikasih oleh Allah ilmu, kemudian dia masya Allah mengamalkan ilmunya, nah ini patut untuk diikuti. Ya. Jangan ngeliat orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, wah enak ini. Nah, ya, tapi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun
bal alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, bukan satu ayat, apalagi satu lembar atau satu surat, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka orang yang membaca tersebut mendapatkan dengan satu hurufnya atau dari satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan serupanya, semisalnya. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu, dan aku tidak berkata, katanya Nabi, alif lam mim itu harfun, satu huruf. Akan tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu adalah huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Pokoknya 3 kebaikan. Dari pokok dilipat gandakan menjadi 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dari kebaikan itu 10. Itu minimal. Minimal balasan satu kebaikan 10. Bahkan bisa dilipatkan gandakan oleh Allah sampai ila sab'mi'ati dhifin wa ila at'afin katsirah. Dalam hadis Nabi mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, ya, satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10, bahkan terkadang ila sab'mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Bahkan terkadang ila at'afin katsirah, lipat ganda yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Ini membaca Al-Quran, satu huruf, satu kebaikan yang dilipat gandakan sampai 10. Lah satu ayat yang paling pendek aja sudah nun, sudah 10. Kedua Taha 20. Kita dimanapun bisa itu hafal, semuanya hafal, mudah, gampang, ya, tengah-tengok. Nun, niat membaca Al-Quran, niat membaca Al-Quran, walaupun satu huruf, walaupun satu ayat, itu satu huruf dan satu ayat. Nun, dapat pahala sudah. Tengah-tengok meneng, niat membaca Al-Quran. Toha 2 huruf, Yasin 2 huruf. Oh, kepingin yang lebih, 3, alif lam mim, alif lam ra. Oh, kepingin yang lebih lagi, alif lam mim ra. Oh, kepingin yang lebih lagi, kaf ha ya ain shad. Berapa sudah pahala? Satu ayat dan beberapa huruf. Wah, kepingin yang lebih anak, ya sudah, baca inna a'toina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika anhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa huruf sudah? Bisa kita hitung itu. Inna 3 huruf, a'toinaka berapa huruf? Hitungan kalian sudah. Berapa kebaikan yang bisa kita raih? Dan itu bisa kita lakukan dimanapun. Pakai wudhu, nggak pakai wudhu, ngadep kiblat, nggak ngadep kiblat, duduk ataupun berdiri, naik kendaraan ataupun jalan, bisa. Yang penting bukan janabat, bukan di dalam kamar mandi. Bisa kita raih dapat pahala yang banyak dengan membaca Al-Quran. Makanya rugi kalau kita ninggalkan membaca Al-Quran, ini rugi. Karena satu hurufnya sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita membaca satu lembar, berapa kebaikan yang kita
dapatkan kalau kita meninggalkan berapa kebaikan yang tertinggal dari kita. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita di dalam membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an atau ayat surat yang kita baca memberikan cahaya dalam hati kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.